Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi karena telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan presentasi kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan kali ini untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama tentang hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, saya sendiri Rusman Dardiansyah Wahab selaku moderator. Yang kedua ada Rahmalia. Yang ketiga ada Rizka Nurhidayah. Yang keempat ada Wodes Triwulan Astina. Yang kelima ada Widya Amalia Pratiwi. Kemudian ada Widyanti. Dan yang terakhir ada Arika Naswatan Renata. Jadi kelompok kami membahas tentang materi akuntansi liabilitas dan akuntansi modal. Saya harap teman-teman semuanya dapat menyimak dan mendengarkan presentasi kami dengan baik. Baik, kita langsung saja memulai diskusi ini. Dimulai dari materi yang pertama yaitu pengertian liabilitas. Saya persilakan kepada rekan saya Arika Naswan Renata. Baik, yang pertama ada pengertian liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, perluasan serta perkembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berhutang, terlebih untuk perusahaan yang tidak mempunyai aset dalam jumlah banyak, maka perkembangan perusahaan tersebut berpotensi untuk terhambat dan tidak maksimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang kedua adalah jenis-jenis liabilitas. Saya persilakan Rahmalia. Baik, jenis-jenis liabilitas yaitu ada dua. Yang pertama, long term liability atau liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitas ini adalah liabilitas yang bersifat jangka panjang, yaitu artinya jangka waktu yang ditentukan untuk membayarnya kewajiban tersebut diperkirakan akan berlangsung sampai lebih dari 1 tahun. Liabilitas ini dapat disebut juga sebagai utang tidak lancar karena perusahaan tidak dapat membayar kewajiban ini kurang dari periode 1 tahun. Ada pun beberapa contoh liabilitas jangka panjang antara lain yaitu yang pertama hipotek, yang kedua utang obligasi, yang ketiga utang sewa dana, yang keempat utang pensiun, yang kelima utang novelitas, yang keenam utang subdursi, yang ketujuh utang pemegang saham, yang ke-8 utang bank. Yang kedua yaitu short term liability atau liabilitas jangka pendek. Sementara liabilitas yang satu ini bersifat jangka pendek. Liabilitas ini jenis ini kerap kali disebut dengan istilah liabilitas lancar. Hal ini disebut diartikan sebagai suatu kewajiban yang diharapkan bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek atau tidak lebih dari setahun. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek itu penjualan, yang kedua kewajiban panjang penghasilan, yang ketiga hipotek dan kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian materi yang silakan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas adalah proses pencatatan kewajiban perusahaan dalam laporan keuangan. Suatu kewajiban muncul meskipun belum ada pembayaran yang dilakukan. Proses pengakuan ini didasarkan pada prinsip akuntansi berbasis aktual, yaitu kewajiban dicatat saat terjadi transaksi atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban bukan ketika pembayaran dilakukan.
Contoh pengakuan liabilitas yang pertama itu utang usaha, yang kedua biaya yang masih harus dibayar, yang ketiga utang obligasi, dan terakhir liabilitas kontingensi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada orator. Baik, materi yang keempat adalah pengukuran liabilitas. Saya persilakan kepada Wode Sri Wulan Astina. Oke, pengukuran liabilitas. Pengukuran liabilitas adalah proses menentukan nilai atau besaran kewajiban yang akan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran ini penting karena memastikan bahwa nilai liabilitas yang dicatat sesuai dengan jumlah yang sebenarnya atau mendekati nilai realitas yang harus dibayar perusahaan di masa depan. Terdapat beberapa metode utama untuk mengukur liabilitas, yaitu 1. Nilai tercatat atau carrying amount, 2. Nilai kini atau present value, 3. Nilai wajar atau fair value, 4. Biaya histori atau historical. Baik, selanjutnya yaitu materi penyajian liabilitas di laporan keuangan. Saya persilakan kepada Widya Amalia Pratiwi. Penyajian liabilitas di laporan keuangan adalah cara perusahaan menunjukkan kondisi keuangannya kepada pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Standar akuntansi memberikan pedoman untuk menyusun laporan keuangan dengan format yang informatif dan konsisten, sehingga laporan ini dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Liabilitas disajikan pada bagian neraca sebagai komponen utama yang memberi informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang jumlah utang perusahaan. Berikut adalah komponen utama dalam penyajian akuntansi di laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu dengan menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama periode laba atau rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas selama periode tertentu, termasuk investasi pemilik, dividen yang dibayarkan, laba bersih dari operasi, serta penyesuaian lainnya. Yang keempat, laporan arus kas. Ini memberikan rincian aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Baik, itu saja penyajian liabilitas di laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke materi akuntansi modal. Yang pertama adalah pengertian modal. Saya persilakan kepada Wode Sri Wulan Astina. Pengertian modal. Pengertian modal atau kapital adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau uang. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis modal. Saya persilakan Arika Naswan Rinata. Berikutnya, jenis-jenis modal. Terdapat beberapa jenis dari pengertian modal yang dipisahkan berdasarkan kategorinya. Yang pertama, ada jenis modal berdasarkan sumber, terbagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya, terbagi menjadi dua, ada modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya, terbagi menjadi modal pasif dan modal aktif. Yang keempat, modal berdasarkan sifatnya,
Terbagi menjadi dua, ada modal tetap dan modal lancar. Sekira itu saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian untuk materi yang terakhir yaitu manfaat modal untuk perusahaan. Saya persilakan Rizka Nurhidayah. Baik, selanjutnya manfaat modal untuk perusahaan. Modal juga memiliki manfaat lain, yaitu yang pertama membayar sewa tempat. Dalam menjalankan usaha, Anda tentu memerlukan lahan bisnis. Lahan ini bisa didapat dengan menyewa tempat. Adanya modal sangat penting untuk sewa tempat yang harus berbanding lurus dengan harga lahan. Yang kedua, penyediaan bahan produksi. Modal juga diperlukan untuk persediaan bahan produksi, seperti bahan baku, peralatan pendukung produksi, dan mesin produksi. Perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang penyediaan produk pastinya sangat memerlukan modal untuk membeli alat produksi. Yang ketiga, gaji pekerja. Menjalankan perusahaan selalu lekat dengan anggota-anggota yang berada dalam perusahaan tersebut. Hal ini bisa berupa pegawai atau tenaga kerja. Adanya modal sangat diperlukan untuk membayar berbagai hak karyawan seperti gaji, tunjangan, dan bahkan asuransi kerja. Yang terakhir ada simpanan. Tidak selamanya modal harus disalurkan dalam kepentingan produksi, modal juga harus berwujud simpanan. Gunanya adalah untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan perusahaan seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau adanya peningkatan pasar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi tadi adalah hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi liabilitas dan akuntansi modal. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, pertanyaan, dan untuk nanya dimohon menyebutkan nama serta kelompoknya. Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya. Ya, silakan kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Nur Sabila dari kelompok 2. Adapun pertanyaan saya adalah, dari berbagai macam bentuk atau jenis modal, apakah sebuah perusahaan bisa berdiri jika hanya memiliki satu atau dua jenis modal saja? Jika bisa, apa yang akan membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang memiliki semua jenis modal dalam membangun perusahaannya? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya. akan Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Cintang Reni Musyair, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya ialah, apa tujuan penyajian liabilitas dalam laporan keuangan? Sekian, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, kami persilakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1, di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengukur liabilitas jangka pendek dalam siklus operasi sebuah perusahaan. Sekian, dan terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Salwa akan dijawab oleh rekan saya, Rahmalia. Saya persilahkan. Saya persilahkan, Rahmalia. Apakah ada? Baik, karena mungkin rekan saya terganggu jaringannya, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salwa tadi. Jadi, pertanyaannya tadi itu adalah, dari berbagai macam bentuk atau jenis modal, apakah sebuah perusahaan bisa berdiri jika hanya memiliki satu atau dua jenis modal saja? Jika bisa, apa yang akan membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang memiliki semua jenis modal dalam membangun perusahaannya? Jawaban dari kelompok kami adalah, iya, bisa.
Jadi, jika sebuah perusahaan bisa berdiri hanya dengan satu atau dua jenis modal, tergantung pada jenis usaha dan skala operasinya. Namun, ada beberapa perbedaan yang signifikan dibandingkan perusahaan yang memiliki semua jenis modal. Penjelasannya seperti ini, yaitu dia memiliki beberapa keunggulan. Biasanya lebih sederhana, mudah dimulai, dan fleksibel. Kemudian, cocok untuk usaha kecil atau rintisan dengan kebutuhan modal awal yang rendah. Dan juga dia bisa berfokus pada modal utama yang paling relevan untuk bisnisnya. Contohnya seperti modal finansial dan modal manusia. Kemudian kelemahannya yaitu cenderung terbatas dalam kapasitas operasional dan ekspansi, kemudian lebih rentan terhadap risiko karena kurangnya diversifikasi modal, dan dapat menghadapi kesulitan bersaing dengan perusahaan yang memiliki sumber daya lebih lengkap. Baik, apakah Salwa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Pertanyaan saya telah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa tujuan penyajian liabilitas dalam laporan keuangan? Tujuan penyajian liabilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang relevan. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan mengenai kewajiban perusahaan sehingga pengguna laporan dapat memahami posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 2. Menunjukkan kewajiban perusahaan. Penyajian liabilitas membantu menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini penting untuk menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 3. Membantu pengambilan keputusan. Informasi mengenai liabilitas memungkinkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pemberian kredit, atau kerjasama bisnis. 4. Menilai risiko keuangan. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Mematuhi standar akuntansi. Dengan demikian, penyajian liabilitas dalam laporan keuangan sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Cinta. Apakah Cinta sudah jelas? Iya, sudah jelas. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir tadi dari Hijrah akan dijawab oleh rekan saya. Saya persilakan Arika Nashwan Rinata. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hijrah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur liabilitas jangka pendek dalam siklus operasi sebuah perusahaan? Liabilitas jangka pendek dalam siklus operasi perusahaan adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi. Mana yang lebih lama? Mengukurnya melibatkan beberapa langkah, diantaranya dengan cara mengidentifikasi liabilitas jangka pendek. Yang kedua, menggunakan data neraca. Yang ketiga, memperhitungkan rasio likuiditas. Yang keempat, menganalisis siklus operasi. Yang kelima, pengawasan arus kas. Yang keenam, penyesuaian untuk musiman. Saya kira itu jawaban pertanyaan untuk Hijrah. Bagaimana Hijrah, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Saya mengerti. Baik, jadi sampai di sini saja diskusi dari kelompok kami. Kami berterima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan. Harapan kami diskusi ini dapat memberikan ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Saya akhiri diskusi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.